Wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadirin jamaah sekalian, jamaah Tarekat Naqsabandiyah, jamaah Tuan Guru Ruhul Adzam dimanapun berada. Sore hari ini alhamdulillah Pesantren Ruhul Adzam kedatangan tamu yang sangat mulia. Yang hari ini hadir di sebelah kiri kami yaitu Tengku Muhammad Sa'ban Siregar. Beliau ini hadir ke Gayo Luas untuk menceritakan bagaimana dahsyatnya gambaran daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Selamat datang Ustaz di Pesantren Ruhul Adzam. Jadi saya ini Ustaz penasaran sama Ustaz. Wah, penasarannya luar biasa. Penasarannya luar biasa nih kalau sama Ustaz. Jadi saya penasaran sama beliau ini. Jumpanya sekali tapi rindunya setiap hari. Orang setiap hari jumpa tapi zuhnya nggak ada. Kadang-kadang begitu kita umat-umatnya. Tapi alhamdulillah melihat wajah beliau nih, jumpa selintas pandang ketika berada di Pesantren Askari. Malam ini kami usahakan hadir di acara maulid dengan tema bahagia dengan sunnah. Apa rahasia hidup antum Ustaz? Kok bisa dirindukan oleh banyak orang? Mohon berbagilah untuk kami. Cuman rasanya senang lihat orang senang lihat orang Biasa, senang lihat orang senang lihat amal. Berarti kalau kita lihat ini jamaah, kata kuncinya senang orang bahagia. Terutama orang-orang alim, habib, zuriyah Nabi, maka Allah akan mudahkan hati-hati umatnya untuk mencintai wajah beliau. Karena melihat ini nilainya besar. Suatu hari pada masa Syekh Al-Imam Riyazid Islam terjadi musim kemarau, orang istighfar. Doa saja tak diturun-turunkan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang pemuda, dia datang ke majelis itu, dia angkat tangan, dia doa. Apa katanya dalam dihakima fi rasi inzilil maqar, langsung seketika itu orang pada heran bertanya, anak muda, kau katakan kau dalam doa dihakima fi rasi inzilil maqar, dengan hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan ya Allah. Lantas hujan butuh. Memang ada apa di kepalamu? Kata pemuda itu, kepalaku ada dua mata. Dan dua mata ini pernah melihat wajah Allah. Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami minta kepada Allah, dengan empat mata ini pernah melihat orang soleh wajah Allah. Ya Allah, dengan lima itu Allah langsung senang melihat orang soleh. Makanya tadi malam kita hujan. Karena tadi malam kita jamaah hujan. Karena melihat wajah orang soleh itu bisa nurun hujan. Ini bahaya juga deh. Kalau minta supaya jangan hujan, nggak bisa pakai wajah orang soleh kayak gitu. Jadi saya tadi malam kita ngambil tema bahagia dengan sunnah. Jadi Ustaz ceritakan tadi malam yang pertama saya lihat itu surah. Saya mau sedikit lebih dekat nih Ustaz. Tentang yang tiga ini secara singkatnya, ya tentang sunnah Nabi itu yang tiga ini, bagaimana kita? Surah berposisi. Kita jelaskan dari bagaimana posisi kemudian dia menggunakan surah sahibul imam agar semakin surah sirah. Baru sirah. Sirah itu adalah menjaga sholat.
Nabi sakit pun Nabi ke masjid dipapa. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi berangkat ke masjid dalam keadaan sakit dipapa, sebelah kanan Ali bin Abi Thalib, kalau membawa sebelah kiri Fadl bin Abbas. Nabi dipapa berangkat untuk menunjukkan salat sunat jamaah berjamaah. Jadi Balik nih saya. sirahnya Nabi itu begitu. Balik buat saya nih. Berat nih kayaknya. Kayaknya harus banyak pembenahan untuk bisa bahagia dengan sunnah. Karena gini Ustaz, banyak orang bilang bahagia dengan sunnah, tapi nggak bahagia dengan jalan hidup Nabi. Karena kita lihat kan, ini jamaah nih, sirah itu kan amalan-amalan Nabi. Kalau kita ucapkan bahagia dengan sunnah, harusnya kita bahagianya berada di jalan Nabi. Laparnya Nabi, perjuangan Nabi, jihadnya Nabi. Nah, bukan yang lain-lain Ustaz ya. Kayaknya jauh saya Ustaz. Kayaknya harus doa dari Ustaz saya ini bisa bahagia Kita dengan masih sunnah. jauh, kita mau berjuang, coba-coba mau dekat, masih mau dekat. Masih berencana pun mau dekat. Pertama surah, yang kedua sirah Ustaz ya. Sirah. Yang ketiga kan Baru saya Nabi itu punya kerisauan. Yang itu hampir hilang di tengah-tengah. Kadang-kadang seorang istri tak risau melihat anak suami tak sholat. Kadang seorang suami tak risau melihat istri tak sholat. Kadang seorang orang tua tak risau melihat anak-anak tidak sholat, tidak bersekolah. Kadang orang tua tidak risau melihat anak tidak belajar agama. Anaknya punya kehebatan terkait tangguh, tapi tak sholat dia rileks, tidak punya kerisauan. Ada bahkan Nabi sirah sirah Nabi bukan hanya semua umat sampai disebutkan. Nabi katakan kalaulah sekiranya kaki Nabi berwarna merah, maka seluruh kota Madinah, Mekah merah. Tidak ada satu lorong yang tidak dijalani Nabi untuk menyampaikan agama kepada manusia. Ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihun ya manusia. Katakan yakin bahwa tidak Tuhan selain Allah, hanya Allah Rabb kita. Katakan itu yakin itu. Kau akan selamat. Risau Nabi. Tapi pengen jangan ada satu sampai bayi yang terakhir di alam ini lahir di alam ini terakhir bayi terakhir lahir dia pun bersakit. Sari kita punya kerisauan. Kita tidak punya kerisauan. Kita anak punya pesantren, antum punya pesantren, banyak orang punya pesantren. Kadang mohon maaf, kita kadang lupa punya sifat risau dengan santri. Santri macamnya nggak sama, kita nggak ada kerisauan. Ada orang begitu. Dia malah risau biar apa? Dan dia 2 bulan bayar. yang penting murid senang. Dia kok nggak punya kerisauan, ada santri tak sholat, santri tak tutup aurat, santri bahkan kadang melakukan kemaksiatan. Kalau tidak ada kerisauan, Memang jadi kalau- risau ini sunnah Nabi yang besar. Memang kalau lihat sekarang Ustaz, seringkali kontak santri hanya ketika di lingkungan pesantren. Ketika dia keluar dari gerbang pesantren, Ya. kadang-kadang kita mikir juga, mau tegur bapaknya marah, nggak ditegur anak kita. Dari ruang kita Makanya- hidup nih kadang-kadang, cuma nggak sedasar Nabi. Makanya sholat kita yang kita perjuangkan bukan hanya sekedar kita sholat, tapi bagaimana sifat-sifat sholat ini kita bawa keluar sholat. Kita ini sholat dalam keadaan berwudu. Bagaimana di luar sholat kita wudu? Mau kerja ke wudu, mau dinas wudu, mau nyangkol wudu. Sehingga satu hari Al-Imam Ali karamullah aja ketika melihat beliau duduk dengan para sahabat, lagi sedang asyik bincang-bincang di masjid, tiba-tiba Sayyidina Ali karamullah aja keluar dari majelis perkumpulan dengan para sahabat. Lagi ngomong-ngomong saja, keluar. Sahabat yang lain. Setelah nggak lama balik, saya bilang. Pas batal wudhu itulah dicabut Allah. Jadi kita bawa sifat sholat, bukan hanya kita bawa dalam sholat, tapi kita bawa keluar sholat. Kita dalam sholat kan zikir. Mana ada orang dalam sholat menceritakan orang lain? Mana ada orang dalam sholat melakukan kemaksiatan? Dan juga di luar sholat kita juga di sebagaimana yang dikatakan Allah apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma lam khalaqa hadha subhanahu wa ta'ala ada. Jadi kan gitu. Jadi kita dalam salat diperintahkan zikir. Memang salat kan untuk zikir. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
sholat itu zikir. Maka kita setelah selesai dari sholat pun kita upayakan bagaimana juga kita dalam sholat kita merendahkan diri kepada Allah. Bagaimana juga sampai rendahnya, sampai sesuatu yang paling mulia dalam diri kita, jasad kita, jidat kita, kening kita letakkan di tempat yang terendah. Kita rendahkan diri di hadapan Allah. Di luar sholat pun kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Luar biasa jemaah. Ini kalau cerita sama beliau nih nggak ada habisnya nih. Cuman saya mau kasih nanya pertanyaan Ustaz, hampir akhir. Belum terakhir, hampir. hampir akhir pertanyaannya Ustaz. Tadi malam kita buat acara Maulid. Dengan budaya kita di sini Ustaz, pesantren ini wali-wali itu bawa makanan dari rumah tuh Ustaz. Jadi kita tadi malam itu Wali santri. wali santri. Wali Allah. Wali Allah pun termasuk di dalam. Karena 40 orang kumpul ada satu wali Allah. Insya Allah antum lah datang ada tadi malam di sini kan. Mudah-mudahan. Jadi soalnya ada pikir tadi memang antum lihat para wali-wali Allah. Para wali Allah itu tangan, gitu ya? bawa makanan hidangan gitu. masih matanya masih belum sampai ke situ bukanya. Jadi bagaimana pandangan Ustaz? Karena kan sekarang banyak bertebaran ya jangan kayak gitulah, mubazir gitu kan. Makanan terlalu banyak mubazir tuh. Kalau dibawa ke melebih kan bisa dimenit lah. Nah, satu potong. Cuman kalau bagi saya Ustaz, bagi saya nih, kenapa kita terapkan ini? Nah, seperti ini saya mau berpikir supaya orang yang datang tuh semua senang gitu. Dengan ke Maulid Nabi, belum tentu sih orang datang kalau kita orang tua datang kan dengar ceramah. Tapi anak-anak datang, ini santri-santri datang belum tentu senangnya karena ceramah tuh kan. Mau karena ada makanan itu. Jadi gimana nih Ustaz, pandangan tentang membawa makanan untuk menghadapi berkorban untuk acara Maulid Nabi Muhammad? Ya kalau bisa dibanyakkan terus, kurang banyak itu. Oh, kurang banyak Ustaz. Kita undang sebanyak-banyak sebesar-besarnya. Mungkin ini kan perkara yang mulia, ini urusan yang mahal, urusan yang agung. Masa kita nggak mau ambil bagian dalam urusan ini? Mana ada urusan di dunia yang gratis kan? Semua itu dipandang oleh Allah. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jangankan satu bungkus, satu suap kita berikan kepada orang lain, bisa jadi jalan surga dia. Itu suap. Apalagi satu bungkus, 3 bungkus, cuman kita manage dengan baik sehingga tidak kemudian kita perhitungkan berapa yang hadir perhitungan, sehingga kita informasikan masyarakat yang pengen bawa, ya mungkin kita hitung sehingga tidak berlebihan. Bagus lah. Senang dulu aja. Jadi kalau bisa nanti lebih banyak lagi. Bukan hanya yang hadir lebih tingkat lagi. Bantu 1, 2, 3, 4, 5. Senang hati saya Ustaz. Karena kadang-kadang jadi pertanyaan juga, siapa nih itu ahli bid'ah itu kata orang. Mau buat maulid besar-besar. Masih kurang besar ini. Masih Kalau kurang bisa besar. kita lebih besarkan lagi. Insyaallah jemaah. Buatkan tahun depan harus semua hadir nih. Kita mau syiar Nabi kok. Harus semua hadir nih jemaah tarekat tahun depan. Orang yang bukan yang tarekat kita juga. miliki, yang kita miliki Nabi Allah sebutkan dalam hadis itu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul asma. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam ini tak kuciptakan. Apalagi cuman gaji kita, penghasilan kita, kendaraan mobil rumah kita, alam ini tak ada. Jangankan kita, alam ini tak ada kalau bukan karena Rasulullah. Kenapa kalau kita habiskan diri kita, bahkan nyawa kita untuk Rasulullah? Kita masih cuma 1, 2, 3 bungkus kita antar orang sudah ribut. Pernah kita dengar kisah sahabat, jangankan 1, 2 bungkus, nyawa dia korbankan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Satu hari ketika terjadi perang Uhud. Ini perang ini kan pernah terjadi di kota Madinah. Uhud nih cinta betul sama Nabi. Sampai pernah satu hari bukit Uhud itu gempa. Nabi pas datang naik ke bukit Uhud, gempa terjadi. Kata Nabi, ya Jabal, alaikan Nabi, sekarang yang ada di atasmu seorang utusan Allah. Langsung bumi itu dia. Lalu ketika itu Nabi bersabda, inna hadzal jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung adalah gunung yang kami cinta kepadanya dan dia pun cinta kepada kita. Sehingga ahli syiar, ahli sejarah, kalau mereka menyebutkan dalam kitab mereka tentang Jabal Uhud, mereka kasih titel Gunung Uhud. Apa itu? Radhiyallahu ta'ala. Jabal Uhud radhiyallahu ta'ala. Kenapa mereka kasih titel Jabal Uhud, Gunung Uhud? Karena sesuatu yang dicintai Nabi pasti mendapatkan keridhaan. Pernah terjadi perang di Bukit Uhud. Nabi lagi melihat kondisi pasukan, tiba-tiba ada sebuah anak panah menghantam pas ke arah wajah Rasulullah. Disebutkan dalam kitab Jauharul. Ada seorang sahabat tidak jauh di samping Nabi,
melihat ada anak panah meluncur pas ke wajah Rasulullah. Subhanallah, dia tanpa pikir panjang, dia tangkis anak panah yang mengarah ke wajah Nabi. Bukan dia tangkis dengan alat tangkis. Bukan antum punya sana, antum tembak anak panah itu. Enggak, dia tangkis dengan wajahnya. Anak panah meleset, tangkis dengan wajahnya. Ketika itu disebutkan dalam itu kitab, anak panah itu menghantam bola mata seorang sahabat namanya Qatadah radhiyallahu taala an, sehingga bola matanya keluar. Disebutkan dalam itu tadi tergantung di pipi bersama lemak-lemak. Bola mata bergantung di pipi bersama lemak-lemak. Dia datangi Rasulullah, "Kaifa hadza ya Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Wa in aradta, kalau kau ingin ku kembalikan matamu akan kembali seperti sedia kala, tapi kalau kau ingin ku kembali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Itu sahabat katakan, "Ya Rasulullah, kalau memang kau itu ku kembalikanlah mataku ya Rasulullah." Nabi ambil itu bola mata yang berada di pipi Qatadah bersama lemak, dimasukkan ke dalam mata Sayyidina Qatadah. Kemudian Nabi doa, "Allahumma qi Qatadah kama wajha nabik waj'alha ahsanu aini." Ya Allah, pelihara ini mata Qatadah sebagaimana dia memelihara wajah Nabimu, dan jadikan itu sebagus mata. Disebutkan dalam itu kitab, setelah kejadian itu Sayyidina Qatadah radhiyallahu ta'ala tidak pernah kena penyakit mata sampai ke wafat. Takbir. Allah. Terakhir, Kak. Pesan nasihat untuk saya, Kak. Itu udah banyak kali tadi. Khusus saya dulu. Khusus saya tadi kurang lu, Kak. Stop. Kalau antum cocoknya ngasih nasihat bukan Jangan, Kak. Kata Nabi, kalau berjumpa seorang muslim dengan muslim lainnya, kalau minta nasihat, kayaknya antum wajib kasih nasihat. apa lah nasihat ini? Karena semuanya udah sempurna, malah yang hawa itu masih Allahu Akbar, yang maha sempurnanya milik Allah. Kita ini sempurna, badan gemuk ini sempurna, marah malaikat aja, Kak. Istiqomah ya. Istiqomah dalam prinsip, dan ingat pesan Al-Imam Al-Ghazali disebutkan oleh Al-Imam Zaid bin Idras di sini dalam kitab beliau Al-Manhajus Nawawi, luruslah kau dalam melakukan segala sesuatu yang hak. Jangan kau lihat kanan dan kiri. Ketika kau berada dalam kebenaran, dalam yang lurus, akan datang satu orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang sebuah orang yang membenci. Dan kau terus lurus, yang hak adalah hak, batil adalah batil. Kelak akan datang 10 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, kata Imam Syafi'i, akan datang 100 orang yang membenci. Terus kau berada dalam yang hak, nanti akan datang 100 orang yang cinta kepadamu. Tapi ingat, akan datang 1000 orang yang membenci. Kalau kau cari ketiga itu ridho Allah, kau tetap di dalam yang hak. Tapi kalau kau cari ridho manusia, karena berharap takut ada orang yang membenci dirimu, kata Imam Syafi'i, ketiga itu Allah berlepas tangan. Jadi nasihat saya bagi khusus dan kita semua, istiqomah aja. Selama itu hak, mari kita jalan bersama, saling bergandeng tangan, asah, asih dan asuh. Insya Allah kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih jemaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau melihat beliau ini, surah, sirah dan sarirah itu rasanya sama Nabi tak jumpa. Melihat beliau sepertinya ada waris yang masih bisa kita membuat ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa memuliakan ulama dan utusan-utusan para nabi serta istiqomah di jalan kebenaran, dan mari saling membantu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak ada orang hebat, yang ada orang yang mau berlapang dada untuk saling membantu dalam agama, saling menyatakan kekurangan dan saling menutupi aib. Insya Allah di akhirat aib kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan terakhir? Jangan lupa, mohon doa dan perjuangan pondok pesantren Mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam Mamba'ul Umam Ikam Kota Pematang Siantar. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita bantu. Mudah-mudahan pesantren beliau berkembang, karena beliau ini pesantren dibuat di wilayah Siantar, Sumatera Utara. Enggak seperti kita di Aceh, kawan pakat semua muslim, yang dilihat kanan kiri muslim semua. Mungkin kalau pesantren Ustaz ini jalan ke sana ada macam-macam lah yang dilihat dulu. Pemandangannya indah-indah lah. Tapi bagi kita semua, ya jangan risaukan pandangan, yang penting keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.